Muta'akkadun. Muta'akkidun atau muta'akkadun? Kamu baca apa tadi? Muta'akkidun. Nah, muta'akkadun. Muta'akkidan. Muta'akkadun. Muta'akkadun inda sholatin wa intibahin wa taghayyuri famin. Wa istaku ardan mubtadi'an bi janibi famihil ayman wa yaddahinu ghibban wa yaktahilu witran wa tajibu tasmiyatu fil wudu'i ma'a dzikri wa yajibu al-khitanu ma lam yakhaf ala nafsihi wa yukrahu al-qaz'u. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu siwaki wa sunanil wudu'. Bab as-siwak dan sunan al-wudu. Sini ada 3 masail. Yang pertama, ta'rifus siwak, definisi siwak. As-siwak dari kata saka yasuku. As-siwak. Dan kata siwak ini digunakan untuk 2 hal. Yang pertama digunakan untuk alat. Itu kayu yang dipakai bersiwak. Dan yang kedua digunakan untuk al-fi'il, perbuatan siwak itu sendiri. Jadi ini 2 penggunaan kata siwak secara bahasa. Dan di dalam syara' makna secara bahasa ini juga berlaku, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti di pembahasan penulis. Ya. Jadi jangan disangka bahwa siwak itu hanya berkaitan dengan batang kayu siwak, yang dikenal dengan batang kayu siwak dari tumbuhan yang tumbuh di padang pasir yang panas, kemudian diambil akarnya dan itu disebut siwak. Bukan terbatas pada hal tersebut, tapi siwak dengan 2 makna. Kemudian yang kedua, definisi sunanil wudu. Di sini ada 2 kalimat, as-sunan dan al-wudu. Al-wudu akan datang insyaallah pembahasannya. Adapun as-sunan jamak dari sunnah. Jamak dari sunnah. Dan sunnah secara bahasa adalah tariqah, adalah jalan. Dan sunnah di dalam penggunaannya, para ulama menggunakannya dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah makna umum, yaitu sunnah bermakna lawan dari bid'ah. Sunnah bermakna jalan Islam. Dan ini kebanyakan penggunaan para ulama terhadap kalimat sunnah di buku-buku akidah. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah bermakna khusus. Karena kalimat sunnah itu digunakan oleh para ulama di berbagai bidang ilmu. Ada sunnah di kalangan para fuqaha, ada sunnah di kalangan ulama usul fikih, ada sunnah di kalangan ahli hadis. Ya. Dan terkait dengan al-fuqaha, kalau mereka gunakan kata sunnah,
Itu artinya hukum di bawah hukum wajib. Ya, itu sunnah. Dan kadang mereka gunakan juga sunnah bermana apa yang selain Al-Quran, apa yang selain dari Al-Quran. Ini lebih umumnya dari penggunaan ahli hadits. Kalau hadits, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qawlin, atau fi'lin, atau taqririn, atau sifatin. Itu di kalangan ahli hadits. Hanya saja di kalangan fuqaha mereka katakan selain daripada Al-Quran. Dan ini lebih luas cakupannya, masuk di dalamnya dilalat, isyarat, ya, dan semisal dengannya di pembahasan fikih. Baik. Ya, secara umum bahwa yang diinginkan oleh penulis di sini sunnah adalah penggunaan kebanyakan dari para ulama fikih, yaitu hukum di bawah hukum wajib. Ya. Pembahasan yang ketiga, kenapa penulis menggandengkan kata as-siwak, babus siwak dengan sunanil wudu. Iya. Jawabannya bahwa siwak itu dari hal yang disunnahkan ketika seorang berwudu, apakah sebelumnya atau setelahnya, atau bersama dengan wudu. Karena itu oleh penulis rahimahullah disebutkan di sini pembahasannya, dan dimulai dengan pembahasan siwak di bab ini sebelum sunan wudu yang lainnya, karena memang siwak itu dari sisi makna penggunaannya diletakkan di awal sebab dia membersihkan, maka pada saat berwudu dia lebih didahulukan, dan ini akan sempurna di dalam membersihkan. Ya. Kata beliau rahimahullah, at-tasawwuku bi'udin layyinin munkin ghairi mudirrin la yatafattatu la bi asba'in aw firqatin masnunun kulla waqtin. Ya. At-tasawwuk disebutkan syarat-syaratnya. Setelah itu beliau katakan masnun, disunnahkan. Ini pembahasan yang keempat. Penjelasan tentang sunnahnya bersiwak. Iya. Dan kesunahan siwak ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama secara global. Ya, walaupun akan datang nanti hukum pembahasan siwak bagi orang yang berpuasa setelah az-zawal. Baik. Dalil tentang sunnahnya ditunjukkan oleh banyak hadits. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah al-muttafaq alaih, "Laula nashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat." Muta'akkidun atau muta'akkadun? Kamu baca apa tadi? Muta'akkidun. Nah, muta'akkadun. Muta'akkidan. Muta'akkadun. Muta'akkadun inda sholatin wa intibahin wa taghayyuri famin. Wa yastaku ardan mubtadi'an bijanibi famihil ayman wa yaddahinu ghibban wa yaktahilu witran wa tajibu tasmiyatu fil wudu'i ma'a dzikri wa yajibu al-khitanu ma lam yakhaf ala nafsihi wa yukrahu al-qaz'u. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. Bab as-siwak dan sunan al-wudu. Sini ada 3 masail. Yang pertama ta'rifus siwak, definisi siwak. As-siwak dari kata saka yasuku. As-siwak. Dan kata siwak ini digunakan untuk 2 hal. Yang pertama digunakan untuk alat. Itu kayu yang dipakai bersiwak. Dan yang kedua digunakan untuk al-fi'il, perbuatan siwak itu sendiri. Jadi ini 2 penggunaan kata siwak secara bahasa. Dan di dalam syara' makna secara bahasa ini juga berlaku sebagaimana yang akan kita terangkan nanti di pembahasan penulis. Ya. Jadi jangan disangka bahwa siwak itu hanya berkaitan dengan batang kayu siwak, yang dikenal dengan batang kayu siwak, dari tumbuhan yang tumbuh di padang pasir yang panas, kemudian diambil akarnya, dan itu yang disebut siwak. Bukan terbatas pada hal tersebut, tapi siwak dengan 2 makna. Kemudian yang kedua, definisi sunanil wudu. Di sini ada 2 kalimat, as-sunan dan al-wudu. Al-wudu akan datang insyaallah pembahasannya. Adapun as-sunan jamak dari sunnah. Jamak dari sunnah. Dan sunnah secara bahasa adalah tariqah. Adalah jalan. Dan sunnah di dalam penggunaannya, para ulama menggunakannya dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah makna umum, yaitu sunnah bermakna lawan dari bid'ah. Sunnah bermakna jalan Islam. Dan ini kebanyakan penggunaan para ulama terhadap kalimat sunnah di buku-buku akidah. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah bermakna khusus. Karena kalimat sunnah itu digunakan oleh para ulama di berbagai bidang ilmu. Ada sunnah di kalangan para fuqaha, ada sunnah di kalangan ulama usul fikih, ada sunnah di kalangan ahli hadis. Iya. Dan terkait dengan al-fuqaha, kalau mereka gunakan kata sunnah, itu artinya hukum di bawah hukum wajib. Ya, itu sunnah. Dan kadang mereka gunakan juga sunnah bermakna apa yang selain Al-Quran, apa yang selain dari Al-Quran. Ini lebih umumnya dari penggunaan ahli hadits. Kalau hadits, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Itu di kalangan ahli hadits. Hanya saja di kalangan fuqaha mereka katakan selain daripada Al-Quran. Dan ini lebih luas cakupannya. Masuk di dalamnya dilalat, isyarat. Ya. Dan semisal dengannya di pembahasan fikih. Baik. Jadi secara umum bahwa yang diinginkan oleh penulis di sini, sunnah adalah penggunaan kebanyakan dari
para ulama fikih, yaitu hukum di bawah hukum wajib. Iya. Pembahasan yang ketiga, kenapa penulis menggandengkan kata as-siwak, babus siwak dengan sunanil wudu. Iya. Jawabannya bahwa siwak itu dari hal yang disunnahkan ketika seorang berwudu, apakah sebelumnya atau setelahnya, atau bersama dengan wudu. Karena itu oleh penulis rahimahullah disebutkan di sini pembahasannya, dan dimulai dengan pembahasan siwak di bab ini sebelum sunan wudu yang lainnya, karena memang siwak itu dari sisi makna penggunaannya diletakkan di awal sebab dia membersihkan, maka pada saat berwudu dia lebih didahulukan, dan ini akan sempurna di dalam membersihkan. Ya. Kata beliau rahimahullah, at-tasawwuku bi'udin layyinin munkin ghairi mudirrin la yatafattatu la bi asba'in aw khirqatin masnunun kulla waqtin. Ya. At-tasawwuk disebutkan syarat-syaratnya. Setelah itu beliau katakan masnun, disunnahkan. Ini pembahasan yang keempat. Penjelasan tentang sunnahnya bersiwak. Iya. Dan kesunahan siwak ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama secara global. Ya, walaupun akan datang nanti hukum pembahasan siwak bagi orang yang berpuasa setelah az-zawal. Baik, dalil tentang sunnahnya ditunjukkan oleh banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Untuk sholat ya, sebab penulis mengatakan masnun kulla waqt, disunnahkan semua waktu. Khusus pembahasan wudu ada riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Ya, dan dia berada di dalam Muwatta Imam Malik dan selainnya dari riwayat ashabus sunan. Aula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Iya. Dan dalil-dalil tentang siwak ini kesunahannya sangat banyak sekali. Sejumlah ulama menulis risalah-risalah khusus berkaitan tentang keafdalan siwak. Dan hampir setiap buku fikih madhahib maupun fikih hadis menyebutkan pembahasan tentang siwak. Baik. Pembahasan yang ke berapa? Pembahasan yang kelima, syurut sunniyatis siwak, syarat-syarat kesunahan siwak itu. Penulis di sini menyebutkan beberapa syarat. Kata beliau at-tasawwuk bi'udin, syarat pertama ya, dengan ud. Layyinin, syarat yang kedua, kelembutan ud yang dipakai. Mungkin, syarat ketiga ada al-inqa, membersihkan. Gairi mudirrin, syarat keempat tidak membahayakan. La yatafattat, ini syarat yang ke berapa? Yang kelima.
tidak tafattut, tidak berjatuhan. Iya. Kemudian beliau terangkan dua hal yang lain. Namun ini kita akan terangkan di pembahasan hukum ya. Ya sebenarnya masuk dalam kategori syarat di sisi penulis. Hanya saja ini ada pembahasan untuk hal ini. La bi asba'in wala firqah. Baik. Kita detailkan syarat yang pertama. Bi'udin, dengan ud. Iya. Ud di sini masuk segala jenis ud. Apakah itu dari kayu kurma ataukah dari pohon anggur atau yang selainnya. Jelas ud. Nah, syarat pertama ya. Kemudian yang kedua, layyin. Syaratkan dia layyin. Ya, karena faedah dari bersiwak adalah membersihkan. Dan kalau batang kayunya kasar, keras, maka ini tidak membersihkan. Karena itu disyaratkan layyin. Ada kelembutan. Iya. Kemudian, jadi kalau dia pakai siwak misalnya, pakai kayu jati, ini tidak ada manfaatnya. Sebab itu tidak membersihkan. Kemudian yang ketiga, linqa. Kita penulis mungkin. Mungkin yaitu inqa. Iya, dia membersihkan. Membersihkan. Yang mana membersihkan? Bahwa akar yang dia pakai, kayu yang dia pakai, kalau dia pakai membersihkan, tidak berjatuhan dari kayu tersebut, dan ada basahan yang bisa membersihkan mulut pada batang kayu itu. Nah, ini makna mungkin. Adapun kalau tidak membersihkan, maka tidak ada faedahnya. Kemudian syarat yang keempat, ghairi mudhirrin, tidak berbahaya. Sebab sebagian batang kayu berbahaya. Dan kalau dipakai awalnya harum, tapi setelah itu membuat mulut jadi busuk. Iya, jadi berbau. Dan ini berbahaya bagi mulut. Nah, seperti batang kayu disebutkan oleh fuqaha ar-raihan namanya. Awal kali digunakan bagus, tapi setelah itu mulut akan menjadi semakin berbau. Dan ini berbahaya. Dan tentunya ini bertentangan dengan makna bersiwak. Sebab siwak itu syariatannya adalah untuk berbersih. Iya. Kemudian kata penulis, syarat yang kelima, la yatafattat. Ya, tidak menjadi fattah, terbelah-belah, terpecah-pecah sehingga berjatuhan. Ya, kalau jatuh sedikit itu nggak ada masalah ya, sebab batang kayu siwak itu kalau dipakai dia lembut, terbentuk akar di depannya, berjatuhan sedikit nggak ada masalah. Tapi ada sebagian batang kayu dia berjatuhan. Ya, dan ini tentunya kan membahayakan mulut. Baik. Ini syarat-syarat disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Pensyaratannya diambil dari adillah secara umum tentang syariat bersiwak dan makna serta tujuan dari siwak itu adalah untuk membersihkan. Iya. Karena itu beliau syaratkan syarat-syarat yang disebutkan di sini. Nah,
Tapi pensyaratan beliau bi'udin harus pakai ud, ini fihi nazar. Ya, adalah hal yang kurang kuat. Sebab kata siwak itu sendiri telah kita terangkan, dia memiliki dua makna. Digunakan bermakna alat dan digunakan bermakna apa? Bermakna al-fi'il. Dan ini madhab di kalangan Al-Hanabilah. Ini yang dikuatkan oleh penulis di sini. Jelas ya? Baik. Dan ini masalah akan lebih terang dengan pembahasan yang ke-6. Hukum bersiwak menggunakan tangan, menggunakan jari. Kata penulis la bi usbu. Ya, ini kata isba, usbu, asbi. Ada 10 bacaan. 9 bacaan. Alifnya dan ba'nya bisa 3 harokat. Ya, 3 kali 3 berarti 9. Bisa dibaca asba, asbu, asbi, isba, isbi, isbu, usbu, usba, usbi. Ini berapa semua? 9. Ditambah yang ke-10, usbu, ditambah waw setelah ba. Ini 10 bacaan. Kata seorang penyair, wa hamza an milatin thalith wa thalithahu at-tis'u fi usbu'in wakhtim bi usbu'i. Hamzah an mila, pada hamzah ya, an mila thalith wa thalithahu, beri 3 harokat. Demikian pula kata yang ketiga padanya. Iya. Ini usbu' sama dengan anmila ya. Anmila bisa anmila, anmula, anmala. Mimnya juga bisa 3 harokat. At-tis'u fi usbu', 9 harokat ini bisa juga pada usbu' yang kita terangkan tadi. Wakhtim bi usbu'i, dan tutup yang ke-10 dengan usbu'. Iya. Jadi semuanya berapa? 10. Baik. Ada sebagian ulama yang menyebutkan yang paling fasihnya. Yang paling fasihnya. Tapi kebanyakan menerangkan 10 bacaan yang telah kita terangkan tadi. Ya, dia menyebut bahwa paling fasihnya di kasrah, hamzanya di fathah ba'nya, isba. Kita bilang la bi isba'in, tidak boleh pakai isba, pakai jari. Apa hukum bersiwak menggunakan jari? Iya. Ini pembahasan dibangun di atas 2 masalah. Masalah yang pertama, apakah bersiwak itu harus menggunakan kayu saja? Jawabannya tidak. Karena siwak digunakan untuk 2 hal, bermakna al-fi'il dan bermakna alat. Dan tidak diragukan bahwa seorang bersiwak dengan batang kayu arak, batang kayu siwak yang dimaklumi itu lebih afdal, itu lebih utama. Sebab itu warid di dalam sejumlah hadits. Iya. Tapi penggunaan kata siwak itu sendiri adalah lebih umum. Dia juga kadang bermakna fi'il. Maka Anda harus menggunakan batang kayu saja atau akar kayu. Boleh juga menggunakan hal yang lainnya, seperti sekarang ini pakai sikat gigi. Iya. Atau yang semisal dengannya. Baik. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan apakah selain kayu ini membersihkan atau tidak? Membersihkan atau tidak?
Karena maksud dari bersiwak adalah apa? Untuk membersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matahharatul lil fam wa mardatul lirrabb." Siwak itu pensuci mulut, pembersih mulut, dan hal yang membuat Allah ridha. Jadi Rasulullah sebutkan dua faedah dari siwak. Satu faedah keduniaan, satu faedah akhirat. Faedah dunianya membersihkan, dan faedah akhiratnya itu adalah hal yang diridhai di sisi Allah. Dari ada sisi ibadahnya, ada sisi membersihkannya. Iya. Jadi disyaratkan dia membersihkan. Karena itu kalau bersiwak sekadar menggunakan jari saja, ini kurang membersihkan, kurang meyakinkan membersihkan. Tapi kalau jarinya jari yang kasar, iya, ada sisiknya misalnya, atau ada bekas di jarinya mungkin karena dia banyak bekerja dan semisal dengan itu, maka ini tidak ada masalah. Sebab jari yang agak kasar ini bisa membersihkan. Beda dengan jari yang apa? Jari yang halus. Baik, jadi ini kesimpulannya dalam masalah bersiwak menggunakan jari. Ada sebagian hadits diterangkan di dalam bab ini tentang siwak menggunakan jari, tapi hadits-haditsnya ada kelemahan. Kita hanya mengambil dari kandungan umum di pembahasan. Baik, pembahasan yang ke berapa? Yang ke-7. Hukum bersiwak menggunakan kain. Firqah. Iya. Ini sebenarnya hukum pembahasan ini sama dengan pembahasan jari. Iya. Kalau jari boleh, berarti firqah lebih boleh lagi. Sebab kain itu dia lebih apa? Kain itu kasar, dia bisa membersihkan. Nah, dikata ada seorang misalnya, dia lilit jarinya menggunakan kain, kemudian dia pakai bersiwak membersihkan, maka ini yujzi. Ini masuk di dalam kategori siwak, dan dia dikatakan telah mengambil manfaat sunnah dari siwak itu. Ya, ini dari sisi al-ijza. Tapi dari sisi afdaliyah telah kita terangkan bahwa batang kayu siwak dengan kayu arak itu memiliki fawaid yang luar biasa dalam membersihkan. Tidak hanya sekedar membersihkan, juga memberikan penjagaan terhadap gigi, kemudian bau yang baik terhadap mulut. Maka tentunya menggunakan batang kayu siwak itu lebih afdal. Dan semisal dengannya di masa ini, kalau seorang memakai sikat gigi, ya dia hanya pakai sikat gigi saja membersihkan tanpa pakai pasta gigi. Ya, ini ada bentuk dari membersihkannya, ada bentuk dari membersihkan. Hanya saja kalau dia menggunakan pasta gigi itu lebih apa? Akan lebih bersih. Nah, dan hendaknya dia berijtihad memilih pasta gigi yang bagus, bukan pasta gigi yang membuat mulut semakin tidak baik. Sebab ada sebagian dari pasta gigi kalau dipakai awalnya saja yang harum, lama-kelamaan akan membuat mulut semakin tidak baik. Nah, ini 7 pembahasannya. Kata beliau, masnunun kulla waqt, disunnahkan setiap waktu. Pembahasan yang ke-8. Kapan waktu siwak itu disunnahkan? Jawabannya bahwa siwak itu disunnahkan pada semua waktu. Ini diterangkan oleh penulis di sini. Ya. Dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq, Imam Ahmad dan selainnya, as-siwaku matahharatul lil fam, mardatul lirrabb. Siwak itu adalah pensuci mulut dan hal yang diridhai di sisi Ar-Rabb, di sisi Allah. Ya. Kalau dikatakan pensuci mulut dan diridhai di sisi Allah,
Ini dua faedah berlaku pada setiap waktu. Iya. Dan juga berdasarkan hadits-hadits yang lainnya tentang siwak, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang menganjurkannya ketika sholat, ketika wudhu, ketika bangun tidur, ketika masuk rumah, dan selainnya dari tempat-tempat dianjurkan bersiwak. Ini menunjukkan bahwa siwak itu syariatnya pada semua waktu, kulla waktu. Baik. Kemudian pembahasan yang ke berapa? Yang ke-9. Hukum bersiwak setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Iya. Penulis berkata lighairi shaimin ba'da zawal. Jadi hukum sunnah siwak ini pada setiap waktu, ini hukum untuk orang yang berpuasa, untuk selain orang yang berpuasa. Setelah matahari tergelincir. Berarti kalau orang berpuasa setelah matahari tergelincir, tidak disunnahkan untuknya bersiwak. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis rahimahullah. Iya. Jadi masyhur di dalam madhab, dan ini adalah madhab di kalangan Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i, dan dipegang di kalangan Asy-Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadits-hadits, ya, khusus tentang hal ini, seperti hadits yang berbunyi idza sumtum fastaku bil ghada wa la tastaku bil ashi. Apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah di waktu pagi, jangan kalian bersiwak di waktu petang. Ada beberapa hadits yang semisal dengan ini, tapi hadits-hadits ini semuanya ada kelemahan. Semuanya ada kelemahan, tidak ada yang kuat. Ini dalil mereka yang pertama, ya. Dalil mereka yang kedua, mereka juga berdalilkan dengan hadits muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, dan ini dalil mereka yang paling kuat. Rasulullah bersabda, "La khulufu fabis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk." Sungguh khuluf, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah pada hari kiamat lebih baik daripada bau misk, bau kasturi. Iya. Maka mereka jadikan sebagai dalil bahwa orang yang berpuasa afdalnya dia biarkan bau mulutnya, karena itu lebih harum di sisi Allah dari bau misk. Nah, dan jawaban terhadap hadits ini, pertama, di dalam hadits ini tidak ada pendalilan. Tidak ada pendalilan bagi mereka. Ya, karena di dalam hadis tidak disinggung masalah membiarkan bau mulut, hanya diterangkan kabar, berita bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik dari bau kasturi. Kemudian yang pertama, yang kedua ini khaluf dari sisi bahasa, dia adalah bau mulut yang keluar dari pencernaan. Karena perut yang kosong, keluar bau mulut dari pencernaannya tersebut. Ya, bukan murni berasal dari mulut. Kalau begitu hadits ini memang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan mulut. Nah, ini dalil mereka yang paling kuat. Karena itu yang benarnya bahwa siwak itu disunnahkan pada seluruh waktu, pagi maupun siang maupun sore. Dan untuk semua orang, untuk orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Ini insyaallah taala pendapat yang paling kuat di sini. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberikan judul bab di dalam sahihnya dengan sebuah hadis, walaupun hadisnya ada kelemahan. Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim ma la uhsi au a'ud. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan beliau berpuasa. Aku tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa menjumlahnya. Ini beliau bersiwak saat berpuasa banyak sekali. Baik, selesai sudah pembahasan yang keberapa?
Pembahasan yang ke-10, waktu-waktu yang siwak itu lebih disunnahkan. Waktu-waktu yang siwak lebih disunnahkan. Kata beliau, muta'akkadun inda salatin wa intibahin wa taghayyur famin. Ya, ini 3 tempat oleh penulis sunnah lebih disiwak, siwak lebih disunnahkan. Muta'akkadun lebih muakkad, lebih disunnahkan. Tadi terangkan ya bahwa siwak semuanya sunnah, tapi dia muakkad, lebih disunnahkan lagi pada 3 keadaan. Yang pertama inda salah, ketika salat. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah muttafaqun alaih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Kemudian yang kedua wantibahin, ketika bangun tidur. Bangun tidur di sini ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bangun tidur malam, di malam hari. Dan kemungkinan yang kedua bangun tidur pada semua waktu. Dan ini 2 hal semuanya ditunjukkan dalam riwayat hadis. Adapun di malam hari adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashuthu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Iya. Dan kemungkinan yang kedua, siwak pada setiap kali tidur. Ini berdasarkan hadis iya, Ibnu Umar, riwayat At-Tayalisi dan selainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam illa was-siwaku indah. Fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur kecuali siwak berada di sisinya. Kalau beliau bangun, maka beliau memulai dengan bersiwak. Ya, kalau dirinci wantibah di sini ada 2 tempat lainnya. 3 bangun tidur malam. Yang kedua adalah ketika bangun dari tidur secara mutlak. Nah, kemudian kata penulis wa taghayyuru famin, dan ketika mulut berbau. Iya, dan ini berdasarkan hadits Aisyah yang telah berlalu, as-siwaku mataharatun lil fam. Siwak itu adalah pensuci mulut. Jadi kalau mulut sudah berbau, di situ lebih disunnahkan lagi, karena memang itu dasar disyariatkannya. Dan sebagian al-fuqaha menambah dari hadits Aisyah juga istinbat yang lain, yaitu ketika gigi menguning. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada kuningan dari kotoran, maka lebih disunnahkan lagi bersiwak. Baik. Ini beberapa tempat ya. Dan ada tempat-tempat yang lain belum disebut oleh penulis di sini. Di antaranya adalah berwudu. Dan ini sebenarnya inti pembahasan. Ya, tapi penulis sudah mengisyaratkan di awal bab ya. Berarti ini adalah tempat yang kelima. Siwak lebih disunnahkan. Ya. Atau tempat yang keenam ya. Kita hitung dari pertama. Pertama wudu, salat, bangun tidur malam, bangun tidur secara mutlak, ketika gigi menguning, dan ketika mulut berbau. Sudah 6. Ya. Sekarang yang ke-7 adalah ketika masuk rumah. Berdasarkan hadits Aisyah riwayat Muslim. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk rumah, beliau mulai dengan bersiwak. Dan tempat yang ke-8 adalah di hari Jumat. Di hari Jumat. Ya. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim was-siwak wa yamassa min at-tib ma qudira lah. Mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang ihtilam, demikian pula bersiwak dan menyentuh wangi-wangian yang dia mampu. Iya.
Nah, ini tempat-tempat siwak lebih disunnahkan. Maka terdapat di dalam uraian waktu-waktu siwak lebih disunnahkan ini penekanan yang lebih mendalam manfaat dan faedah dari bersiwak. Ya. Khususnya berkaitan dengan masalah ketika berkumpul dengan orang lain. Ya, perhatikannya ketika bangun tidur, ketika berwudu, masjid ini semuanya untuk persiapan di sholat, menghadap kepada Allah. Dan dia juga kalau dia pakai di sholat berjamaah. Iya. Bangun tidur berkaitan dengan hubungannya terhadap manusia secara umum. Ketika masuk rumah berkaitan dengan keluarganya. Oke, ini mana-mana yang dijaga di dalam syariat. Menunjukkan bahwa Islam itu menjaga kebersihan dan memperhatikan seorang muslim dan memperhatikan keadaannya bersama orang lain. Keadaannya bersama orang lain. Iya. Baik. Jadi perhatikan keadaannya bersama Rabbnya dan kepada orang lain. Ini dua hal yang hendaknya diambil dari hikmah siwak tersebut. Selesai pembahasan yang ke-10. Kemudian penulis masuk ke pembahasan yang ke-11. Beliau menjelaskan tentang bagaimana cara bersiwak, kaifiyatus siwak atau sifatus siwak, sifatut tasawwuk. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa yashtaku ardan, dan dia bersiwak secara ardan. Ya. Secara ardan, yaitu secara mendatar. Nah, jadi kalau dia pakai siwak, dia pakai mendatar dari kanan ke kiri. Ya, bukan secara tulan. Kalau tulan berarti ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tapi ini ardan, kanan ke kiri, mendatar dia bersiwaknya. Jelas ya? Ya, tidak ada dalil khusus tentang masalah ini. Hanya diambil oleh al-fuqaha dari mana yang diinginkan dari siwak. Bahwa ini maksud adalah membersihkan dan seorang tidak boleh membahayakan dirinya. Ya, karena kalau dia menggosok dari atas ke bawah ini membahayakan gusinya. Ya. Ala kulli hal bahwa ini tidak ada dalil khusus ya tentang kaifiyat ini. Ya. Maka dalam hal ini ada keluasan. Seorang melihat apa yang paling bersih bagi dirinya dan paling aman untuk dirinya. Tandanya yang dia perhatikan. Baik. Jadi saya simpulkan bahwa di dalam kaifiyat bersiwak, ya, tidak ada kaifiyat khusus diterangkan. Hanya saja seseorang, ya, bersiwak dengan apa yang paling membersihkan untuk dirinya dan paling aman bagi dirinya. Pembahasan yang ke 12 ya. Pembahasan yang ke-12 tentang hukum memulai dengan yang kanan dalam bersiwak. Kata penulis rahimahullah, mubtadi'an bijanibi famihil ayman, dengan memulai pada sisi mulutnya yang kanan. Ya. Pada sisi mulutnya yang kanan. Apa yang disebut oleh penulis di sini memulai dengan yang kanan, ini adalah hal yang dipilih di kalangan Al-Hanabilah atau di pendapat Al-Hanabilah, sebagian Al-Hanabilah. Dan ini diikuti oleh sebagian Asy-Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadits Aisyah. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammun
fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang menggunakan yang kanan dalam bersendalnya, bersisirnya dan bersucinya dan dalam segala keadaan. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, dan ini sisi pendalilan mereka yang paling kuat. Dalam tambahan Abu Dawud, wasiwakihi, di dalam bersiwaknya juga. Di dalam bersiwaknya. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kedua lebih masyhur di dalam madhab Hanbaliyah. Iya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini pula di dalam madhab Syafi'iyah. Dari ulama kita di masa ini memfatwakannya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan selainnya, bahwa bersiwak adalah dengan memulai dari yang kiri, memakai tangan kiri. Memakai tangan kiri. Kalau penulis mulai dari yang kanan, ya, otomatis pakai tangan kanan. Iya. Jelas? Baik. Pendapat yang ketiga adalah tafsil, dirinci. Dalam merinci. Dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama Malikiyah. Kalau dia bersiwak untuk membersihkan mulutnya karena giginya menguning misalnya, atau dia baru bangun dari tidur, maka di sini dia bersiwak untuk membersihkan. Berarti dia menggunakan tangan kiri, sebab ini babnya izalatul ada, membersihkan dari gangguan. Tapi kalau dia memakai siwak untuk mendapatkan sunnah saja, ya, giginya sudah bersih. Ya, hanya saja ketika hendak sholat disunnahkan oleh Nabi bersiwak ketika akan sholat. Maka dia sekadar pakai siwak untuk sholatnya dapat sunnah saja. Maka di sini tidak apa-apa pakai tangan kanan. Sebab di sini bukan untuk membersihkan, tapi untuk menghasilkan sunnah. Ya. Ya, dan tafsil ini sebenarnya tafsil yang bagus, ya. Sebuah faidah dari siwak telah kita sebutkan tadi. Faidahnya ada dua. Ada faidah dari sisi duniawi dan ada faidah dari sisi ukhrawi. Ya. Adapun hadis riwayat Abu Dawud wasiwakihi dan siwaknya, ini adalah hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di silsilah ahadits ad-dhaifah. Yang keliru di dalam riwayat tersebut Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Dia menyelisih banyak rawi yang lainnya. Karena itu ini hadits dianggap sebagai hadits yang syadz, kata siwak. Dan barangkali pendapat yang ketiga itu lebih kuat, ya, bahwa siwak itu dilihat apa maksudnya dia bersiwak. Kalau untuk bersih-bersih, membersihkan, sudah berlalu. Saya terangkan kaidah umum dalam membersihkan, sunnahnya menggunakan tangan apa? Tangan kanan, mulai dengan yang kanan. Ya. Tapi dalam hal yang baik-baik, masuk masjid, keluar WC, ya, memberi kepada orang dan seterusnya, ini afdalnya menggunakan apa? Yang kanan. Jelas, ya? Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam masalah bersiwak ini, menggunakan yang kanan dalam bersiwak. Ya. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa yaddahinu gibban, wa yaktahilu witran. Tapi ini pembahasan sudah lain, ya, keluar dari pembahasan siwak. Insyaallah ini kita lanjutkan atau pertemuan akan datang. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.